teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Ayu Agustini. Dan pada video kali ini, saya akan membahas materi yang berhubungan dengan pergudangan, yaitu pemeliharaan sarana prasarana di gudang. Dan akan ada 5 topik yang akan dibahas pada materi ini, yaitu yang pertama, pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. 2. Macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang keempat, manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Dan yang terakhir, Computerized Maintenance Management System. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pertama, pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Seperti yang kita ketahui, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga, baik itu organisasi atau bisnis dalam mencapai tujuan. Karena perannya yang penting, maka perlu adanya perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang siap pakai dan berfungsi dengan baik. Secara garis besar, pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di gudang dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pemeliharaan terhadap barang tidak bergerak, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana yang ada di gudang. Contohnya, ruangan atau gudang itu sendiri. Dan bukan gedung yang meliputi instalasi air dan listrik, saluran air, tanah, dan sebagainya. Pemeliharaan ini harus dilakukan setiap hari dan berkala. Yang kedua, pemeliharaan terhadap barang bergerak, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap mesin pembangkit listrik, komputer, lemari, alat-alat elektronik, AC, chiller, freezer, dan sebagainya. Pemeliharaan terhadap barang bergerak sama dengan pemeliharaan barang tidak bergerak, yakni setiap hari dan secara berkala, kecuali barang dalam persediaan ia harus mudah diambil dan terlindung dari kerusakan. Selain itu, pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu 1. Barang disimpan berdasarkan klasifikasi, misalnya berdasarkan jenis, berat, merek, dan satuan harga. 2. Barang disimpan dalam keadaan bersih. Barang disimpan dalam ruangan yang cukup ventilasi. 3. Barang disimpan di tempat yang memadai. 4. Barang disimpan rapi dengan kode yang telah ditentukan agar mudah dicari. 5. Barang yang disimpan harus terhindar dari sengatan matahari atau siraman air. 6. Barang disimpan di ruangan yang dapat dikunci. 7. Barang disimpan harus sudah dihitung dan dicatat dalam buku persediaan. Dan yang terakhir, barang yang biasanya dikeluarkan lebih cepat sebaiknya diletakkan di bagian terdalam. Sebaliknya, barang yang dikeluarkan lebih lama disimpan lebih dalam. 2. Macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama ada time-based maintenance. Time-based maintenance yaitu perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua, condition-based maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya
dilaksanakannya pemeliharaan. Nah, contohnya freezer. Apabila terasa sangat dingin, lalu suara motornya terdengar kencang, maka ini berarti freezer memerlukan perawatan meskipun kondisi freezer masih baru atau belum lama digunakan. Yang ketiga, ada breakdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Nah, contohnya itu adalah rak. Apabila rak tersebut rusak, sudah tidak mampu menahan beban barang, maka perlu dilakukan adanya perawatan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, ada reliability center maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Contohnya, forklift. Apabila sudah digunakan selama 1.200 jam atau 6 bulan, maka perlu mendapat yang namanya perawatan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, metode perawatan dan pemeliharaan juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan dapat dibedakan berdasarkan penggolongan atau macam, yaitu yang pertama, berdasarkan tindakan yang diambil, apakah dilakukan sebelum kerusakan terjadi atau sesudah kerusakan terjadi. Maka perawatan dan pemeliharaan dapat dibedakan menjadi yang pertama, perawatan pencegahan atau preventif adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi. Yang kedua, perawatan perbaikan atau korektif adalah perawatan yang dilakukan secara berulang atau perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya jadwal perawatan dan pemeliharaan dapat dibedakan menjadi yang pertama, perawatan terjadwal atau schedule, dan yang kedua, perawatan tak terjadwal atau unscheduled. Yang ketiga, berdasarkan urgensi perawatan dan pemeliharaan dapat dibedakan menjadi yang pertama, ada perawatan mendesak emergensi, dan yang kedua, perawatan tak mendesak non-emergensi. Selanjutnya, yang keempat, berdasarkan apakah ada tindakan untuk meramal kapan kerusakan terjadi atau tidak, dapat dibedakan menjadi yang pertama, perawatan prediktif adalah perawatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan sebelum terjadinya kerusakan total. Dan yang kedua, perawatan non-prediktif adalah perawatan yang dilakukan pada saat sudah terjadi kerusakan. Yang kelima, berdasarkan keaktifannya, yaitu masalah dulu, baru tindakan atau tindakan baru masalah. Dibedakan menjadi yang pertama, perawatan proaktif, yaitu strategi pemeliharaan di mana kerusakan atau breakdown dapat dihindari dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang mengawasi kondisi mesin dan melakukan perbaikan-perbaikan minor untuk mempertahankan kondisi mesin dalam keadaan yang optimal. Lalu,
Yang kedua ada perawatan reaktif, yaitu prinsip pemeliharaan ini adalah aktivitas pemeliharaan baik penggantian atau perbaikan hanya dilakukan jika mesin atau peralatan tersebut rusak. Selanjutnya yang keenam, berdasarkan ada tidaknya inspeksi. Dibedakan menjadi yang pertama perawatan dengan inspeksi dulu, dan yang kedua perawatan tanpa inspeksi dulu. Dan yang terakhir, berdasarkan ada tidaknya operator, dibedakan menjadi yang pertama productive maintenance dan yang kedua total productive maintenance. Ketiga, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama, tujuan pemeliharaan sarana prasarana gudang antara lain yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting, terutama dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat, menjamin kelancaran kegiatan perusahaan. Yang kelima, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakai. Selanjutnya, untuk mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul, sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik. Yang ketujuh, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Lalu, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar. Dan yang terakhir, meningkatkan budaya perusahaan untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik, sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Lalu yang kedua, ada manfaat pemeliharaan sarana prasarana di gudang. Antara lain, yang pertama, jika peralatan terpelihara dengan baik, umurnya akan awet, yang berarti tidak perlu mengadakan pergantian dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminimal mungkin. Dan yang ketiga, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. Yang keempat, dengan adanya pemeliharaan yang baik, akan enak dilihat dan dipandang. Dan yang kelima, pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik. Yang keempat, manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana gudang, terdapat 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah tindakan yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang ditentukan dalam jangka dan ruang waktu tertentu. Perencanaan merupakan proses pemikiran baik secara garis besar maupun secara mendetail dari suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai kepastian yang paling baik dan ekonomis. Terdapat 3 kegiatan dalam perencanaan, yaitu yang pertama, penetapan kebutuhan perbaikan dan perawatan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh perusahaan secara berkala. Yang kedua, penetapan alokasi anggaran rutin sesuai kebutuhan perawatan sarana prasarana. Yang ketiga,
pemberdayaan personil yang secara khusus diberi tugas untuk melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan. Contoh kegiatan pada tahap perencanaan yaitu: yang pertama, pembuatan jadwal untuk perbaikan rutin dan servis pada peralatan. Yang kedua, servis manual dari produsen peralatan perlu diperhatikan untuk membuat perawatan pencegahan secara berkala. Yang ketiga, penyusunan daftar mengenai pihak yang resmi untuk menangani perawatan dan perbaikan atau perwakilannya. Yang keempat, implementasi perbaikan dan perawatan rutin yang biasa ditangani melalui program instruksional. Yang kelima, penjelasan sistem yang harus dilakukan apabila terjadi perawatan dan perbaikan darurat terhadap peralatan. Yang keenam, pembuatan perencanaan untuk perawatan dan perbaikan besar atau major. Dan yang ketujuh, penyimpanan catatan atau laporan mengenai perawatan dan perbaikan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu kegiatan dasar dari manajemen untuk mengelola dan mengatur unsur manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan yaitu penyusunan struktur organisasi dan pembagian peran atau tanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan akan berjalan dengan baik apabila semua karyawan atau anggota perusahaan berkomitmen tinggi dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan perusahaan semampu dan semaksimal mungkin. Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana di gudang meliputi: yang pertama, menyepakati jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk pemeliharaan rutin, entah itu harian atau mingguan. Yang kedua, membagi tugas dan area pemeliharaan sesuai yang sudah disepakati apakah itu harian atau mingguan yang dilaksanakan oleh karyawan yang bertugas di gudang tersebut. Secara umum, pemeliharaan rutin entah itu harian atau mingguan mencakup kegiatan yang pertama, membersihkan dan menjaga kebersihan semua komponen di dalam gudang, entah itu luar gudang dan lingkungan. Yang kedua, merapikan peletakan benda-benda seperti rak, lemari, palet, rolling shelves, kontainer, dan sebagainya. Yang ketiga, saling mengingatkan untuk menggunakan dan meletakkan alat atau komponen di gudang secara benar. Yang keempat, mengisi formulir laporan kegiatan dan kondisi komponen yang ada. Dan yang terakhir itu adalah pengawasan. Pengawasan adalah suatu usaha dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dalam kegiatan ini dilakukan pelaporan tentang pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana di gudang. Kegiatan pelaporan berisi hasil pemeriksaan menyeluruh dari kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang disampaikan kepada pihak manajemen. Hasil dan saran dari pelaporan ini kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan juga prasarana pada masa yang akan datang. Pembahasan yang terakhir terkait Computerized Maintenance Management System. Computerized Maintenance Management System atau CMMS yaitu sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, manajemen, dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan yang efektif. Hal-hal yang termasuk ke dalam fungsi tersebut adalah membangun, merencanakan, dan melaporkan work orders, perkembangan dari catatan-catatan mengenai pemeliharaan yang mudah untuk dicari dan dapat mencatat transaksi pembelian komponen. Berikut adalah contoh tahap penggunaan CMMS di sebuah perusahaan Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited. Yang pertama, pelaporan masalah. Pada tahap ini, maintenance engineering akan melaporkan masalah yang terjadi di lapangan ke pegawai yang bekerja di control room. Setelah itu, pegawai yang berada di control room akan melihat apa ada masalah atau tidak.
Jika ya, maka akan dilaporkan ke supervisor maintenance sesuai dengan bidangnya. Terdapat 2 bidang maintenance di sana, yaitu mechanical dan elektrik. Yang kedua, pembuatan work order. Setelah supervisor menerima laporan dari pegawai di control room, supervisor akan menindaklanjuti hal tersebut dengan cara mengidentifikasi masalah tersebut. Lalu, dibuatlah work order menggunakan sebuah software CMMS. Pada software tersebut, terdapat semua pilihan dengan masalah yang terjadi. Misalnya, masalah apa yang terjadi, di mana masalah itu terjadi, bagaimana penanggulangan yang harus dilakukan, alat apa saja yang harus digunakan, dan sebagainya. Lalu, work order dan permit to work akan dikirim ke eksekutor atau lead, bawahan dari supervisor melalui software Outlook. Yang ketiga, eksekusi setelah work order dan permit to work telah diterima oleh lead, maka pekerjaan akan segera dilakukan. Dan yang terakhir, itu adalah input data. Setelah pekerjaan selesai, maka semua data akan diinput ke software CMMS. Semua data tersebut nantinya akan masuk ke bank data perusahaan SEGWWL dan yang nantinya dapat diakses kembali jika terdapat kerusakan atau masalah yang sama. Semua tahapan tersebut dapat dilakukan dengan cepat dari pelaporan masalah hingga input data, karena semuanya sudah terintegrasi oleh sebuah software CMMS. Jadi, sekian pembahasan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.